Semangat pagi! Hari ini saya ingin berbagi tips bagi kita semua untuk mengawali kegiatan rutinitas kita hari ini. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Isi firman Tuhan ini tentunya didukung oleh ilmu kesehatan. Sudah banyak penelitian menuliskan bahwa hati yang gembira ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melawan penyakit dan juga meningkatkan kemampuan setiap organ tubuh kita untuk melawan rasa sakit. Dan dengan hati yang gembira juga akan meningkatkan energi positif dalam tubuh kita, sehingga itu akan menekan setiap energi negatif dan juga membantu tubuh kita untuk mengurangi tingkat stres kita. Dan dengan hati yang gembira akan memiliki suasana hati yang baik dalam hidup kita. Dan suasana hati yang baik merupakan salah satu awal dari keberhasilan seseorang. Tips selanjutnya adalah, mari kita menghidupkan atau memulai kebiasaan berpikir berprasangka yang baik. Jadi kita sangka-sangka yang baik. Misalkan ketika kita sudah terus menegur orang itu terus melakukan kesalahan, kita prasangka baik. Mungkin dia belum sarapan pagi, jadi fungsi kinerja otaknya belum maksimal. Sehingga setiap kita beri teguran, dia tidak mendengarkan dengan baik. Jika kita telah melakukan suatu pekerjaan yang terbaik tapi tidak ada orang yang menghargai, prasangka baik. Mungkin orang itu tidak tahu bagaimana caranya menghargai. Lalu jika kita terus melakukan selisih paham dengan orang lain, orang itu tidak mau mengalah padahal lebih tua dari kita, prasangka baik saja. Mungkin orang itu belum dewasa meskipun umurnya lebih tua dari kita. Apapun kendala yang kita alami, jangan kita memilih untuk berpikir yang negatif, tapi teruslah berprasangka yang baik-baik saja. Dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan sebagai hakim yang adil yang akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Tugas kita adalah selalu melakukan hal yang positif, memiliki hati yang gembira, dan memilih untuk berprasangka yang baik. Mari kita coba melakukannya hari ini. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita di tanggal 24 Mei dengan judul Dalam Berbuat Baik dan Berkat bagi Orang Lain. Ayat intinya tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kristus membuat mujizat demi mujizat ketika ia di dunia ini. Dalam pekerjaan ini, ia menunjukkan apa yang Allah dapat buat bagi tubuh dan jiwa yang menderita. Ia selalu melayani orang lain, memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan kepadanya. Bahkan, pada masa kanak-kanak pun, ia mengucapkan kata-kata penghiburan dan kelemah lembutan kepada orang muda dan orang tua. Ia adalah teladan bagi semua anak-anak tentang apa yang boleh mereka perjuangkan untuk dicapai. Dalam segala perkataan dan perbuatannya, ia menyatakan simpati yang penuh belas kasihan kepada semua orang. Persahabatannya adalah suatu balsem yang menyembuhkan dan meneguhkan kepada orang-orang yang tawar hati dan depresi. Ia memiliki kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh apapun dan kecermatan yang tidak dapat diabaikan. Tangan dan kakinya yang senantiasa bersedia melayani orang lain dan meringankan tanggungan orang tuanya. Hendaklah menuruti teladan Yesus dengan seksama, sebagaimana bunga matahari selalu mengarahkan bunganya yang mekar ke matahari. Begitulah hatimu, pikiranmu selalu tertuju pada Yesus, matahari kebenaran itu. Janganlah membuat diri menjadi pusat, dan janganlah kesenanganmu dan kemauanmu yang terutama. Usahakanlah kebaikan orang lain. Belajarlah menjadi berkat bagi mereka dan memuliakan halikmu.
Di sekitar kita terdengar ratapan duka cita dunia. Di segala sisi ada orang miskin dan menderita. Maka wajiblah kita menolong dalam meringankan dan mengurangi penderitaan serta kesengsaraan hidup. Segala keperluan jiwa hanya kasih Kristus yang dapat mencukupkan. Kalau Kristus tinggal dalam kita, maka hati kita pun akan penuh dengan belas kasihan ilahi. Pancaran kasih yang sungguh-sungguh sama seperti kasih Kristus yang sekarang tertutup akan dibukakan. Banyak orang telah kehilangan pengharapan. Bawalah kembali sinar matahari kepada mereka. Banyak orang telah kehilangan kebenaran. Doakan jiwa-jiwa ini. Bawalah mereka kembali kepada Yesus. Beritahukan kepada mereka bahwa terdapat obat di Gilead dan ada seorang tabib di sana. Aplikasinya bagi kita hari ini, Tuhan mau agar kita dapat digunakan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terlebih, mari kita kabarkan pekabaran bagi orang yang memiliki rasa sedih dalam hati, memiliki pergumulan, duka cita, agar kita boleh menyampaikan kata-kata firman Tuhan yang menguatkan, juga turut mendoakan mereka. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Sebagaimana ajakan dari renungan pagi kita harus mendoakan orang lain. Mari kita coba tulis 5 nama dalam pokok doa kita, orang-orang yang dapat kita doakan yang kita tahu mereka sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan akan menjadi jawaban doa mereka, dan mereka akan bersukacita ketika jawaban itu mereka rasakan. Dan jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, saya pun rindu untuk mendoakan Anda. Karena itu, tuliskanlah usulan tersebut dalam komentar di bawah ini. Dan dalam kolom yang sama, Anda pun dapat menyampaikan berbagi hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda. Terima kasih banyak. Mari esok hari kita lanjutkan mendengarkan bacaan renungan pagi. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita, dan mari kita terima berkat Tuhan hari ini. Amin.